Selamat berjumpa kembali saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Oke, sehat. Hari ini saya mulai dulu dengan sebuah pertanyaan. Saya start with the question. Who is the first class person? Or siapa sih manusia yang berkelas itu? Oh, nyasar di sini. The one with full authority like Prabowo. The one with luxurious car. The one with fancy houses like the house. Or the one with a lot of money. Saya arahkan jawaban itu pada yang berkelas itu, yang tidak cuma sadar saya ini pribadi diciptakan Tuhan bermod dan saya tidak tahu tata bahasanya benar. That we are the privacy of the Lord. Sesuatu yang sangat pribadi. Nah, untuk itu saudara-saudara dikasih, kita membuka Matius 25. Saya tetap membawa Alkitab yang kuno ini supaya in case blank saya tidak gugup ya. Masih jatuh. Matius 25 mulai ayat pertama. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam budi-budinya. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh itu berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kami. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. 5 gadis-gadis, 5 perawan yang pandai, bijaksana dan bodoh. What in the world is it? Noble man, rich young man, pemilih istri, milihnya yang hyper alias udah lupa ya bahasa poi mentang-mentang PhD itu hyper ya dosa mungkin but bit more careful. Kita
mendapatkan pesan bahwa bodoh pandai itu bukan karena aksesorisnya, bukan karena cantik atau tapi tergantung pada persiapan gadis-gadis. Gadis yang bodoh itu persiapannya mungkin yang kecil-kecil. Rambut stylenya lah. Mungkin bolak-balik ke Korea Selatan untuk dipermak aja. Mungkin gaunnya. Tapi yang pandai menyiapkan sesuatu yang sangat strategik. What's important? All that accessories. What is it? Minyak. Ulangi sekali lagi, 1, 2, 3, minyak. Sama seperti kita yang kita siapkan, itu hanya untuk hidup yang kata pemazmur 78. But beyond it, hidup sesudah itu, gak ada persiapan. Maka 5 gadis yang pandai itu serentak berkata, no way. Kalau aku bagi, gak cukup untukmu, gak cukup untuk. Even for the sake of love. No. Apa sebabnya dia tidak mau berikan minyak itu? Apa sebabnya? Back to the title. Because minyak itu sesuatu yang sangat pribadi ya. Privacy. Gak boleh dibagi-bagikan, digadaikan. Untuk apa? Korupsi. Atau orang. Saudara dalam hidup masih punya toh sesuatu yang bisa dipinjam orang lain, dan sesuatu yang diholit sama namun tetangga di Indonesia kan sering pinjam ya, tetangga datang pinjemin dong anak tangganya yang betulin aku dikasih gak sesuatu, kasih gak? Kasih. Ada yang suami saya tidak mobil mau antar istri saya kemari. Itu ada tetangga yang tidak tahu diri gitu. Saudara keluar dari kamar mandi dia bilang, cik, aku pinjam sikat gigimu ya, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh nggak? Sikat gigi murah, tapi your facility sesuatu yang bagus. Nah, saudara, ada hal-hal yang sangat Tuhan insertkan kepada kita. Sesuatu yang sangat private. Kenapa itu tidak kita sadari? Kenapa itu tidak kita jalankan dalam hidup? Karena seorang teolog atau filsuf Jerman yang bernama Martin Buber, dia bilang hubungan kita dengan Allah yang so privacy itu disebut I and do relationship. I and do relationship dampaknya adalah saya berdamai dengan diri sendiri and orang lain. Tapi yang ketiga, I and it. Mengerikan di sekolah tinggi-tinggi, I and it-nya. Kualitas hamba Tuhan, termasuk di Cipanas, sekolah ini. Yang penting apa? Orang.
akreditasi, visual angka indeks itu sama juga juga. IMF di gereja juga jaringan lebih penting, gelar sangat penting. Bisa angkanya kelihatan komplit dan gagal kalau Yunisa Demi DTH DLLJR HMI ngomongnya doang gak penting, harta toh mati gak dibawa. Red itu cara itu kita berharap bahwa ini dapat kita tahu hal-hal yang pribadi yang Tuhan insertkan, tanamkan dalam hidup. Yang pertama pada waktu kita, I put in the scenario, keselamatan, pengharapan, kasih, dan pengampunan di satu. Seorang bajingan besar, kalau di Jawa Tengah itu bajingan tengik, mukuli istri, mengambil perhiasannya, berjudi, main dengan perempuan-perempuan lain. Satu saat, kok ia muncul di gereja? Satu saat, ia tidak keluar malam-malam. Teman-temannya meledek, gila lu ya. Kamu kenal nggak Yesus? Ya. Aku nggak tahu siapakah Yesus itu riwayatnya. Aku nggak tahu. Tapi yang aku tahu, sekarang aku tidak memukuli istri. Aku tidak suka keluar malam-malam dan minum keras. Aku mengasihi anak-anak. Dan aku merasakan kasih yang belum pernah aku rasakan. Kalau gereja asal banyak, itu apakah di Jakarta itu bersuai gereja-gereja besar dengan jimitnya masing-masing. Tapi love, kasih, keselamatan itu betul-betul sesuatu yang sangat baik. Maka orang yang menghargai keselamatan, orang yang punya hubungan merasa diselamatkan dengan Tuhan, ke gereja nggak gini. Apa gunanya buat ke gereja? Apa gunanya buat melayani? Apa gunanya buat ikut misi? Sebaliknya pertanyaannya, apakah aku berguna? Pengharapan. Banyak ketemu orang-orang yang stroke. Orang punya pengharapan. Stroke bukan sekarang. Kemiskinan bukan sekarang. Cancer bukan sekarang. Kenapa? Ada harapan. Sangat sedikit. Tebak-tebakannya, apa bedanya manusia dan binatang? Binatang itu dan manusia. Binatang tidak punya pengharapan. Karena itu tidak ada kasus binatang bunuh diri. Pernah dengar? Gajah menjatuhkan diri dari lantai 32. Bunyinya kayak apa sih? Sapi menjelang itu ada stres, kereta lewat, mati datang diri. Nggak ada. Mas, karena binatang tidak punya pengharapan. Kita manusia, kita punya pengharapan. In last minute.
saya dikatakan terus. Saya sangat berharap dengan pengharapan. Wah, sumbatannya udah banyak. Artinya mau 4 triliun, saya tetap pas pengharapan. Tuhan, jadinya cuma 2 hari dan tidak usah di Selangana Parah, cukup kita. Pengharapan. Ya. Seorang dokter di perairan Maluku bertugas kapalnya karam. Dia 12 hari bertahan minum infus untuk vitamin. Kenapa? Karena aku mau ketemu anak yang masih kecil. Kalau ada wine yang hidup ini, itu kenapa? Mengampuni sesuatu yang profesi nggak mudah. Ada banyak kita bilang, siapa bilang gue nggak akan mengampuni? Aku mengampuni, tapi aku nggak bisa melupakan. Pride juga itu juga sama. Mengampuni sesuatu yang sangat spesial, insani dan dalam diri kita. Betul, kamu kan dijelek itu. Kalau orang luar, it's okay. Ya kan nggak ngerti itu. Sesama hamba itu masih sama ngajar sama-sama. Tadi jelek. Satu-satu yang jelek-jelekin itu malah minta bantuan saya untuk mengajar di beberapa kelas. Bukan orang yang apa-apa. Wah, pengampunan. Wah, ini pengampunan Yesus. Nelson Mandela saja. Seminggu mau diangkat jadi presiden. Yang minta pada sekretarisnya, tulis surat undangan pada nama ini, tahun sekian sampai sekian, dia kepala penjara di kota ini. Saya yang akan menyampaikan. Sipir penjara ini kerjanya menjemput Nelson, dibawa ke terik matahari, suruh gali lubang, dia suruh masuk, kepalanya dikencing. Dia kan Nelson berusaha untuk sampaikan undangan itu dan mengharapkan kedatangan musuh. Datang pada saya alasan macam-macam, sorry saya nggak bisa datang, mulai dari anak harus masuk sekolah sampai kucing saya kawin, saya jadikan alasan. Tapi Nelson datang, Tuhan, tanpa Tuhan saya tidak bisa seperti itu. Seperti iman pengharapan kasih. Yang kedua, akal budi. Akal budi. Sekarang banyak orang yang enggak begitu, masuk ajaran gereja, macam-macam. Kalau kita memiliki akal budi, dalam perjanjian lama itu disebut hokmah. Sangat penting. Kamu kasus bunuh diri makin banyak. Siapa di sini bisa dibagi sama peristiwa di Surabaya? Anak pendeta, kuliah di Universitas Kesempatan, menjatuhkan diri dari lantai 12. Mati. Nggak dengar? Ada deh. Yang nggak dengar itu berarti kurang piknik sebenarnya. Pikniknya bukan. Saya terharu dengan Pak Pendeta. Ya, orang ini mengatakan pendeta.
Dia mau lihat wajahnya, tapi saya harus lihat. Itu privasi saya, itu milik saya. Apapun saya itu lakukan. Apapun itu penting di dalam gereja. Wah, jimit akal-akalannya. Ada gereja nggak perlu saya sebutkan namanya, ya. Dia bikin peraturan saja, ya. Kalau per 10 di bawah 1 juta itu per 10 halaman, ya. Kayaknya Tuhan kurang ridho kalau cuma segitu. Terus ada persepuluhan ruang baik Allah, ruang suci itu 1 juta ke atas. Tapi ke atas ruangan maha suci, macam-macam. Itu sebabnya Paulus berkata, Injil itu hidup kita yang aku beritakan. Dulu banyak stiker-stiker kan, no Bible, no breakfast, benar kan? Itu juga sesuatu yang pribadi yang diberikan Tuhan. Akal. Itu dikatakan saya tidak semuanya. Usia kita ini juga sesuatu yang pribadi ya, nggak bisa dinerangi sih. Ya. Mas, kalau mas saya kalau sudah bahasa Inggris lupa mau Inggrisnya. Sesuatu yang sangat pribadi itu nggak boleh digeneralisir. Kalau sudah tua pasti daya tangkapnya menurun. Pasti. Hargai usia tuamu itu sesuatu yang pribadi. Ya, kenapa saya katakan gitu saja? Doa saya belakangan ini mencapai 68. Doa saya nggak sama mungkin dengan saudara-saudara. But it's okay. It's belong pribadi ya. Doa saya apa saja? Saudara berdoa mungkin untuk perjalanan yang jauh. Saudara berdoa untuk mungkin dikasih sehat. Saya berdoa dikasih cetok, tegas, jelas kalau ngajak. Kedua saya untuk perjalanan. Saya minta Tuhan selamatkan perjalanan saya dari kamar tidur saya ke kamar mandi. Karena saya menjaga itu. Banyak anggota jemaat saya jatuh gak bangunan. Please, give me a secret. Bukan gawat, just from my bed. Pribadi kan, spesifik. Mungkin sudah punya dua yang spesifik. Tuhan, jangan panggil saya sampai cucu saya married. It's okay. Tuhan, kalau saya ngajar, jangan sampai murid-murid saya itu ketawa kiri kanan. Ngapain dengerin profesor bocor, ya, karburator bocor, ngapain? Saya itu doa saya, Anda karena doa ya, spesifik sendiri-sendiri, sejalan dengan usia Anda. Nah, kita juga berkata, jangan kamu bergaul berteman dengan orang betul. Kau punya teman-teman pribadi. Nah, minyak itu juga mewujud nyata nasihat, teman. Itu tadi diri sendiri. Saudara tanya pada polisi, benar nggak? Sidik jari itu tidak bisa sama. Begitu Tuhan membuat kita privacy dalam legenda orang-orang Israel. Tuhan itu waktu menciptakan manusia, cetakannya itu langsung dibuat. Satu dibuat.
Satu, satu. So spesial. Ya. Yang kedua apa? Yang kedua, gereja. Maaf, sorry. Ya, tadi diri sendiri. Yang kedua, keluarga. Keluarga. Sangat bagus. Semua. Masakan ibu-ibu untuk keluarga, untuk psikologi kita itu sangat mempererat. Itu sebuah heritage yang luar biasa. Anak-anakmu yang di luar itu gak akan takut sana takut. Ada ikatan keluarga. Tapi kita ini keluarga. Apa yang ada di pemerintah itu sudah dimulai dari keluarga. Matematika dimulai. Saudara ngajari berhitung anak dari 1 sampai 10 pakai jari tangan. 10 sampai 20 pakai apa saja? Jari kaki. 30 sampai 40 pakai apa saja? Jari apa? Jarinya suster bu. Jarinya tangga. Saudara juga mengajari Departemen Kesehatan. Sakit. Oh, dulu di kampung saya di Jawa Timur sakit, mami saya sibuk cari daun-daun, sendok, rokok. Departemen Kesehatan. Oh, ajari anak berdua mau makan dulu kan ya, mau makan. Sekarang difoto dulu lalu diupload kirim ke yang gak cuma yang kecil-kecil, juga. Nah, maka kenapa sudah kayak maminya ya? Kalau itu kayak papinya, kita apa itu sih? So kalau dibilang kayak orang lain celaka sebenarnya. Tuh, pipinya dulu, tuh kayak mami ini, tuh dahinya tuh, oh pentol pintar nih. Kalau ada orang batu dia ngomong, oh pintar ini, kayak papai. Di keluarga itulah anak pupuk seperti itu. Makanya Mak Aksan bilang, aku itu dipersiapkan oleh ibu. Ibuku menanam aku di rumah Tuhan. Nah, itu saudara-saudara. Jangan seorang ibu bilang, kamu sini. Lu jangan kayak babi lu ya. Babi lu itu keluar malam-malam, pulang pagi, kayak kelelawar. Berapa hari kemudian, bapaknya manggil, Tom sini lu. Lu jangan kayak mama lu. Mama lu tuh kayak bebek. Apa yang terjadi dengan si Tom ini? Dia masuk ke kamarnya, dia pukuli dadanya, dia pukuli kepalanya sambil teriak-teriak. Pantes gue ini anak siangan. Soalnya baru baskeranya kelelahan sama bebek. Rumah. Tapi sekarang saudara, rumah itu juga tidak seperti yang tadi saya bilang. Ada namanya text communication. Generasi tembok. Lo udah ngetek, generasi kepala bulu. Jangan Anda senang karena di era seperti ini generasi Z nggak kerja di kantor, di rumah. But juga akan kecewa karena mundur. Cairkan itu. Mundur. Itu yang saya bilang. Generasi tembok, text communication. Dibagi kalau ada kata-kata kita yang nyambung, ada kata-kata kita yang kita anggap sebagai warisan. Bapak saya dulu sampai itu tinggal di asrama terus. Ya,
Mulai di asrama polisi sampai Yusuf di Malang, di Betel, sampai di Jakarta, sampai di Amerika. Apa saja? Itu. Roma apa itu? Segala sesuatu bekerja sama. Itu sampai tahu. Keluarga juga tempat tumbuh kita masing-masing. Karbon yang pertama itu, saya kasih tahu, karbon yang pertama itu bukan bahasa lidah, bukan berbahasa itu. Coba lihat dari Mati Musa. Ada Roh Kudus turun, lalu bangsa-bangsa itu God should show instead of missionary, tapi dia tunjukkan diri. Tuan rumah. Ayo, kita hadapi bangsa-bangsa, tamu-tamu kita itu dengan bahasa. Petrus dan teman-teman mengerti bahasa tamu. Karunia yang pertama itu hospitalitas. Jemaat yang mulai-mulai itu saja. Tahu nggak nama gembalanya? Rubadius. Nggak ada. Tapi orang per orang menjalankan karunia hospitality. Itu kesempatan semua pendatang. Bukan taruh malu, tempat hospital. Itu yang terjadi. God sebagai host. Jemaat mula-mula. Itu tadi. Gereja. Termasuk hal-hal di dalam gereja. Persepuluhan. Tidak bisa dijadikan bahan nyinyiran. Itu sesuatu sangat privasi. Hari jam ibadah sangat privasi. Dua hal yang mengasihi sahabat dan persekutuan tidak boleh dijadikan bahan kau kecentung, bahan kau marah. Orang-orang di zaman itu ketika panen gandum, mereka berliar-liar. Semua disuruh keluar. Ayo keluar. Dari situlah asal kata gereja. Wah, tapi giliran mempersembahkan, ya kalau yang itu akan bukan jadi ukuran seperti sekarang. Bukan jadi bahkan untuk puasa sedih. Kapan tahun yang lalu sebuah berita saya diceritakan tentang teman saya, anak murid saya, kena leukemia. Hampir 14. Di tengah-tengah itu, tiga-tiga pengurus wilayah gereja menanyakan, kenapa jenengan kok sudah lama tidak berkeluar? Coba. Hanya keluar. Terus sampai kayak gitu. Kamu gak perlu terlalu diingatkan sedikit-sedikit. Tapi saudara sebetulnya akan tersinggung kalau diingatkan. Karena aku ini anak, karena aku ini privasinya Tuhan. Itu sesuatu yang sangat ujian. Walaupun semua angkat tangan, itu ada. Ya, person. Saudara yang dikasih Tuhan. Itu terjemah kata Paulus pesan. Timotius kalau memilih majelis, lihat orang. Lihat orang. Pastor saya Yosef Pon di Malang. Depan anak terus di kelas 2 atau 3 saya. Lu kalau mencari lihat orang. Lihat orang. Itu sesuatu. Saudara dikasih Tuhan. Itu. Ibu itu sesuatu yang privasi itu. Karena saya suka marah kalau ada orang pendeta keluar.
Hati-hati terhadap 3 A, saudara-saudara. Wanita, tahta, harta. Saya tersinggung banget. Wanita itu tidak begitu. Wanita itu itu bahwa banyak wanita-wanita yang ya ini tadi yang saya bilang ya, urusannya pada kecantikan ya, kalau mau ganti kelamin ke Thailand, kalau wajahnya dipermak ke Korea Selatan ya supaya cantik, padahal sebenarnya sangat kecil kalau menurut saya ya. Gimana ya? Kecil ya, bibir dibordir, alis disulap, tuh harus membayangkan gak sih? Mau mati sebenarnya bokong disetrika kecil. Saya lihat sih bahasa sampai berubah, total berubah. Akibatnya banyak cowok-cowok yang merasa dia masih perawan. Ini saya. Seorang istri muda, total berubah. Sudah dipermak, disiap anak-anak. Pulang ke Indo, suaminya lagi cuci mobil sih. Dia kayak, mas, selamat pagi. Suaminya lagi, sampai, mas udah lupa ya sama saya? Oh enggak lupa. Cepat masuk, mumpung istri saya nggak di rumah. Sahabat itu sudah saya banyak juga ditopang di sahabat. Jadi saya kecelakaan di jalan tol. Teman-teman yang Pentakosta, teman-teman yang satu persatu malah nyebelin. Doanya itu gak enak sama sekali. Ya Tuhan, alhamdulillah hamba enggak punya salah sebagai kecelakaan. Pengen tak tendang. Tapi Profesor Dr. Sulaso Supada, kamu nggak ngerti? Ya? Kenapa? Itu seperti bapak saya. Tuhan biarlah saat berbicara tidak mengajar, dia merefleksi ulang. Enak sekali, enak sekali. Oh yang pendeta, saudara. Loh, anak-anak sama dia. Oh anak-anak nggak apa-apa. Iya, itu kayak kucing. Kalau kucing itu ya, ada itu malah selamat. Anakku dibawa kucing. Itu tadi apa saudara? Cinta keluarga Tuhan itu sungguh-sungguh. Saudara berbuat baik untuk mamamu, papamu. Nanti balik diberikan cucu baru. Ada beli ya. Kasih surprise. Itu tadi. Nah, satu step lagi yang bagus. Gereja, karena gereja itu kelanjutan keluarga. Baik gereja. Semua orang itu harus menunjukkan hospitality, bukan maksud, bukan ideal. Siapa tahu di sana ada yang kaya bisa kasih kerjaan banyak sudah, ternyata banyak. Nah, kamu paling kasih minum aja ya saudara ya. Kasih minum aja kalau dia seperti air sekarang. Oh ya. Gereja sekarang persaingan yang terus sekarang jadi ukuran jumlah orang. Kalau ada gereja menanamkan kerjasama, dia nggak mau buka di lahan luas, tapi di ruang. Kerjasama pertama dengan yang punya. Setelah kebaktian saudara itu nanti buahnya ikan, saudara makan sabu-sabu, nunjukin kartu gereja, diskon 30%. Saya makan babi keripik,
Surabaya. Anggota gereja ini dengan kartu gereja diskon 20%. Itu mending kerjasama dengan lagi kalau dia punya bagi ilmu dan bagi hasil. Tidak seperti ini gereja. Tidak seperti ini. 2-3 orang berkumpul, aku hadir di tengah. Sangat besar. Janjinya juga besar. Aku akan menyertai kamu. Hingga kesudah. Jadi gereja itu mesti besar. Indah. Perjamuan suci apa lagi, saudara? Perjamuan suci itu menunjukkan betapa Tuhan itu host yang mengorbankan. Ini tubuh indah. Resortnya kita. Dia sediakan tubuhnya sebagai ransom for the superior. Lalu tidak 16 itu. Percaya, tidak benar. Kemudian Roh Kudus secara subjektif, apa yang tadi objektif itu dimasukkan, insertkan ke hati orang percaya secara pribadi. Caranya mungkin tidak sama, ada seperti Anselmus, Abelardus. Lebih dulu aku percaya, baru aku ngerti. Tapi ada juga yang aku ngerti dulu, baru aku percaya. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Asal jangan ngerti enggak, percaya juga enggak. Itu sesuatu yang sangat bukan hanya menginspirasi, menginjekkan kita dengan terang. Aku hadir di tengah-tengah. Saya bersikap saja. Memang ada masalah. Bisa. Petrus, Paulus bermasalah. Ada masalah. Tapi toh ada celah-celah. Paulus kita cari kesempatan. Ayo libatkan lagi Barnabas. Bisa sama kayak gitu di sini. Suami istri. Saya dan istri kalau setiap mau makan rumah, istri mungkin bertengkar sedikit. Ya. Karena saya itu sukanya masakan yang murah-murah, yang terjangkau, seperti sup isi, piring padang, gitu ya. Istri saya yang mahal, yang ini nggak enak ya. Aku pengen misalkan ini, lu banget gitu ya kasar. Tapi tidak ada yang tidak. Itu tadi kuncinya perjamuan kudus itu tadi. Apa saudara-saudara? Kenapa saya bilang privacy? Karena kan komponennya kan dua, tubuh, darah. Nah kalau itu dimakan, saudara, itu dimakan bersama, itu kita tidak ada. Itu kita menjadi keturunan yang baru. Tubuh darah, keturunan yang baru. Gak ada lagi jumlah orang. Ini orang, apalagi meninggal. Itu perbedaan masih ada sampai sekarang. Majelis kok akhirnya mana? Apa itu? Itu sesuatu yang sangat privasi. Maka tubuh daging. Kita jadi sosok yang baru, generasi yang baru. Senyumnya bukan senyum air pekan tok saja. Handphonenya, itu semua, mereka cuma yang ramai. Itu. Lalu negara. Tapi saya tidak suruh Amerika karena supaya lebih pintar dari sana. Dimanapun saudara di Indonesia, apa itu Indonesia? The spirit of the world. Kata Kosuke Koyama, seorang teolog Jepang.
Indonesia itu dunia roh. Baca apa yang tidak disentuh oleh roh, tikungan jalan, sungai, gunung, semuanya tuh dengan roh. Itu ajaran untuk kita juga. Jangan ribut, jangan bertengkar karena berdiri. Coba seperti itu, kita juga isi. Kita isi. Allah itu ada di mana-mana. Roh ada di tempat ini. Roh ada di rumahnya anak-anak yang karena pandemi orang tuanya meninggal. Roh juga ada di tempat pelayanan saya misi di balai berbuat yang satu desa masih di Serapulu lepa karena satu baju dipakai orang. Roh Kudus juga ada di situ. Nah, ini kesadaran kita berkaitan dengan Indonesia. Ya. Roh Kudus hadir di KKN besar. Roh Kudus hadir juga di tempat-tempat cuma 1, 2, 3, 4 orang. Juga hadir. Roh Kudus juga hadir di Kalimantan, di tempat penampungan remaja-remaja yang akan dijual jadi human trafficking. Roh Kudus hadir. Itu makanya waktu saya melihat, saya enggak terus ikut-ikutan rohnya orang-orang mistik. Ini kita belajar. Semua lumbung mati semua. Ada yang bernuansa begitu bodybuilding menakutkan. Awas di sini. Tapi juga ada suasana yang menyenangkan. Rumahmu itu kok hangat. Aku kalau di rumahmu betah banget. Apa tandanya aku betah di rumah? Aku tuh kalau di rumah nggak bisa beol. Kalau di rumahmu bisa beol berkali-kali. Suasana enak. Aku tuh kalau makan di rumahmu itu ya. Kok enak. Tapi ada juga. Aku nggak bisa tidur di rumah. Kayaknya jangan. Kita ini juga diberikan kepekaan. Apa karunia pertama, saudara-saudara? Bukan berarti hikmat membedakan roh, membedakan ini benar apa enggak? Nggak sama gereja. Nah, gereja di Indonesia sering jadi Pentakosta. Ada angin deru-menderu yang menggambarkan how dynamically gereja bergerak. Itu saja. Angin yang bergerak. Tapi saya lihat dari zaman TB Simatupang, dari zaman teologi Inloko, dari zaman kemandirian teologi Indonesia, Indonesia tetap gerejanya di bawah angin. Buru-buru di atas angin. Di bawah angin. Tergantung angin berdiri. Kenapa Pentakosta sebetulnya lebih baik sedikit? Merasa gerakan. Tapi gerakan Pentakosta itu gak keturunan pecah-pecahnya sudah. Gak keturunan. Dan kalau kita dengar suara Tuhan untuk pindah gereja, itu sudah ada bagus politik gerakan. Negara. Kemiskinan masih. Berapa puluh tahun Indonesia merdeka sudah? Kemiskinan masih. Terutama tukang becak di tataran bawah. Ya. Nah, tukang becak ini punya lagu kebangsaannya sendiri. Ya. Ambil ya, dikit aja ya. Dikit aja. Ya. 17 nasi bungkus tempenya 5. Itulah makanan tukang becak kita. Makannya 5, ngakunya 2. Kalau itu gak cuma tukang becak, anak STT juga gitu. Pendeta juga gitu. Apa mereka? Jadi karunia bangsa-bangsa mengimpresi keramah kita. Itulah karunia pertama. Itulah. Nah, saya udah mau dipotong. Pas.
Mari kita baca.